Dan dengan terpaksa Raphtalia harus berpisah di sini. Raphtalia juga senang karena kali ini tuh dia bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang dari Naofumi lagi. Sama seperti awal pertemuannya saat Naofumi membeli Raphtalia dari pedagang budak. Apapun yang terjadi, Raphtalia akan tetap baik-baik saja. 最後まで私は直文様の剣として出会った頃みたいにおぶってもらったり撫でてもらったりできたから。 Setelah sampai di kerajaan Kizuna, Naofumi memintanya untuk kembali ke tempat tadi. Tapi Kizuna menolaknya karena ini sama aja kemakan jebakan yang dibuat oleh Kyo. Lagi pula mereka udah membuat penghalang sihir untuk menonaktifkan teleportasi ke sana. Jelas Naofumi semakin dendam dan amarahnya tuh bertumpuk-tumpuk guys, gara-gara si Kyo bangsat ini udah semena-mena sama Raphtalia dan juga meremehkan Naofumi. Tapi tiba-tiba Naofumi merasakan hawa negatif yang mencekam di dalam dirinya. 直文さん Nah kan, mulai nih, baru mulai kemarahannya sang tanker overpower gitu. Lalu Kizuna disamperin oleh penjaga kerajaan. Mereka sangat senang karena Kizuna yang bertahun-tahun dikurung dalam labirin akhirnya bisa keluar. Nah di sini nggak pakai pikir panjang lagi ya, Kizuna meminta dipanggilkan vassal hero yang lainnya untuk membantu kasus Kyo ini, yaitu Ethnobald, pahlawan dengan senjata perahu atau vassal weapon bot. Bot apa bot ya? Ini nggak tahu aku bacanya guys. Mohon maaf ya kalau salah. Setelah itu mereka pun masuk ke kerajaan Kizuna yang bernama Sickle. Semua orang di sana sangat senang karena Kizuna berhasil selamat dan keluar dari labirin tersebut. Kizuna mengatakan kalau dia diselamatkan oleh Naofumi, Raphtalia dan juga Risia. 御礼申し上げます。ああ、そんなめっそうも。 Kizuna juga mengatakan kalau Naofumi adalah pahlawan suci dari dunia lain. Nah, di sini pada menatap sinis ke Naofumi ya, karena mereka tuh kemakan gosip, guys. Gosip itu kayak gini, kalau misalnya pahlawan dari dunia lain masuk ke dunia ini atau sebaliknya, niatnya itu untuk menghancurkan dunia buat nyelamatin dunianya sendiri. Ya, ini kalian paham gak nih? Aku ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak paham, tonton di part 11 atau di part 12 ya, itu udah aku jelasin detail sekali dari light novel seperti itu, dan juga dari website fandom Tateno Yusa. Oke, lanjut. Naofumi yang merasakan hal ini bener-bener keinget sewaktu dirinya pertama kali dicaci maki dan dihianati oleh kerajaan Merromack. そんな人になんてこと言うんだ。意味わかんないよ。直文は俺の命の恩人なんだよ。この国の奴らも俺を信じようとしない。 Karena hal itu, Naofumi berniat untuk pergi dari sini dan berjuang bersama Risia. Tak lama kemudian, dia itu bertemu dengan Ethnobald. Dia ini nyapa Naofumi guys, dan sama sekali nggak menaruh curiga apapun ya. Jelas karena Naofumi udah menyelamatkan Kizuna gitu. Beda sama orang-orang kerajaan Kizuna yang masih kemakan gosip. Lalu Ethnobald memberikan sebuah kertas yang ternyata itu adalah peliharaan Kizuna dan Glass ya. Dulu mereka itu membuat peliharaan ini bersama, karena ya mereka juga sahabatan gitu kan. Tapi sekarang Glass lagi mengurusi banyak hal dan sama sekali gak ada kabar dari kemarin-kemarin. Kizuna mengatakan kalau peliharaan ini bisa buat nyari keberadaan Glass, jadi nggak perlu khawatir. Nah, Naofumi juga harus membuatnya karena dia juga lagi nyari Viro dan Raphtalia kan. Naofumi dan Risia baru tahu kalau ada hal yang kayak gini di dunia Glass, dan mereka berdua pun bertanya gimana cara membuat peliharaan itu. Kizuna mengatakan kalau mau bikin peliharaan kayak gini butuh darah dan satu benda yang bisa mewakilkan orang yang akan dicari. Nah, karena Naofumi ingin mencari Raphtalia terlebih dahulu, jadi dia memberikan rambut Raphtalia yang dulu pernah dia simpen guys. Kalau kalian gak inget dulu pas awal-awal tuh yang pas Naofumi beli Raphtalia dari tempat pedagang budak, Naofumi sempet potong-potong rambutnya Raphtalia kan. Nah, di situ tuh rambutnya disimpan sampai sekarang guys. Kemudian sihir pembuatan peliharaan pun dimulai. かの者の魔のかけらにして眷属の創造なり。 想像よりも具現化が早い。この媒体の持ち主は一体。これはなんですか？ラフタ
りゃ Wah, beneran ada dong ini Rapchan ya. Nih, sumpah aku girang banget pas lagi nonton episode 9. Ih, gila itu Rapchan imut guys, sumpah dah. Asli. Oke, balik lagi ke alur ya. Nah, karena Rapchan ini berhasil dibuat, berarti Raphtalia itu masih hidup. Jadi mereka semua tuh kudu cepet-cepet nemuin Raphtalia. Jangan sampai telat. Ditambah lagi, Viro juga nggak tahu ada di mana kan. Lalu Naofumi pun berterima kasih kepada Ethnobolt. Dia juga penasaran guys, apa iya Ethnobolt itu manusia? Soalnya Naofumi tuh merasa ada yang janggal gitu. Nah, ternyata Ethnobolt ini keturunan dari monster yang melindungi dunia Glass. Ya, mirip-mirip kayak roh kura-kura gitu. Dan inilah wujud asli dari Ethnobolt. 世界を守る魔物の末裔そういうことかウサギ探し人のいる場所まで船で運んでくれるんだ。エスノバルトは船の眷属機の勇者だよ。エスノバルトは船の眷属機の勇者だよ。直文。でもいつもの直文さんですね。 Mereka pun mencari keberadaan Raphtalia sekaligus Glass. Dan ternyata ada di tempat yang sama dong. Ethnobolt pun khawatir karena itu adalah area kerajaan musuh. Mereka itu bener-bener gak sudi kalau Kizuna lepas dari labirin tersebut. Nah, kerajaan itu bernama Label. Sedangkan kerajaan yang menjebak Kizuna ke dalam labirin itu bernama kerajaan Mikakage. Nah, Kazuki yang kemarin itu berasal dari kerajaan Label. Dan ini tuh bener-bener permasalahan yang rumit guys. Karena dari dulu semenjak Kizuna dipanggil ke dunia ini, permusuhan antar kerajaan tuh gak kelar-kelar. Bahkan rata-rata pada musuhin Kizuna guys. Lalu Naofumi berharap kalau di sana nanti ada Viro juga, biar sekalian ketemu gitu kan sama Raphtalia. Kemudian mereka pun teleport ke kerajaan Label saat itu juga. 帰国の上空にいきなり現れたらバレバレだからね。 Mereka akan masuk kota dengan berjalan kaki, biar gak ketahuan banget gitu guys. Toh mereka bertiga juga gak banyak dikenali orang kan, beda sama Ethnobolt. Selama perjalanan, Kizuna ini bingung sama tuduhan yang diarahin ke Naofumi. Padahal Naofumi itu baik, tapi kok orang-orang kerajaan begitu sifatnya atau gak nuduhnya seperti itu. Tadi tuh dia malah lupa buat nanyain hal ini ke Ethnobolt gitu ya. Kizuna juga bingung, kenapa Glass dan yang lainnya itu pengen menghancurkan dunia Naofumi. Nah, di sini Naofumi tuh sempat terdiam dan berlari ke arah suara yang bener-bener dia kenali. Dan ternyata itu adalah Viro guys. Dia lagi disiksa dan dicambuk karena orang tersebut ingin mendapatkan uang lebih dari pertunjukan sirkusnya. Kejam bener bangsa. Anjing lah pokoknya. ダメです、直文さん。いやだもういいさっさと連れてけそうしたいのは私も同じです。でもここは抑えてください。今騒ぎを起こすとやばいって。話せあのクソ野郎をぶち殺す でお開き明日もまた見に来てやっておくんな 闇夜に常時で忍び込んでからどうにかしましょう。 Hampir kelepasan itu Naofumi. Mereka pun setuju dengan saran Risia dan ngendep-ngendep masuk gitu kan pas lagi keadaan sepi. Lalu terdengar suara mode bentuk burung dari Viro yang bener-bener meminta pertolongan. Mereka yang mendengar ini segera masuk ke tempat kandang-kandang burung ya. Dan terlihat di sana ada banyak sekali segel-segel sirkus untuk mencegah agar Viro tuh gak berubah ke bentuk manusia. Viro gak bisa apa-apa karena ini kayak di nerf gitu guys. Bukan Virolia lagi, malah jadi burung peri pas masuk ke dunia Glass gitu. Naofumi bener-bener memikirkan cara untuk melepaskan segel-segel sirkus ini. Dia juga meminta Kizuna untuk memotong kandangnya nanti ya. Loh, kenapa nggak Risia gitu kan? Ingat senjata Kizuna ini nggak mempan buat manusia, jadi lebih aman punya Kizuna daripada pedang Risia. Naofumi pun menemukan ide. Dia bakalan melepas segel sirkus dengan segel budak Viro yang ternyata masih bisa aktif di dunia Glass ini ya. Tak lama kemudian pemilik sirkus pun datang. Dia itu benar-benar kesel karena hewan penghasil uangnya tuh dicolong. Wah, ini jelas Naofumi tuh gak ada ampunan lagi. Dia langsung menyiksa pemilik sirkus dan membiarkan efeknya itu berjalan terus-terusan. すごいね、あの盾の威力。
langsung kena mental itu orangnya guys. Mereka berempat pun bermalam di sekitar hutan sana, dan gak mungkin juga dong di penginapan karena ini tuh daerah rawan guys, jadi kudu jaga-jaga, gak bisa bermalam di sembarang tempat gitu kan. Naofumi pun beranggapan kalau ini semua adalah ulah Kyo. Dia yang menyerahkan Viro ke tempat sirkus busuk itu. Seharusnya kalau udah masuk ke dunia ini pasti langsung pingsan dan bakal diteleport secara random sama kayak Risia dan Naofumi waktu itu. Viro di dunia ini spesiesnya berubah jadi burung peri yang suka bernyanyi. Beda sama di dunia Raphtalia yang suka narik kereta pedati guys. Lalu mereka pun istirahat bersama. ご主人様はもういなくなったりしない？お前を育てた勇者ってまさか盾の？ああ、ずっとフィーロたちのそばにいるぞ。 Di lain tempat terlihat Raphtalia yang sedang dibawa ke sebuah bangunan yang kemungkinan itu adalah tempat Kyo atau Kazuki berada. Kembali ke Naofumi, Viro pun berkenalan dengan Kizuna dan Kizuna sangatlah senang karena baru kali ini dia tuh dipanggil dengan sebutan kakak. ナオフミ、ヒーロちゃんいい子だね。絆ちゃんでいいだろ。ナオフミ、キズナお姉ちゃんにクリス。お姉ちゃん。ご主人様、この子誰？あら、二人お姉ちゃんの匂いがする。やあ、ご主人様はフィーロのご主人様だわ。昨日からいたんだ。じゃあラフちゃんだね。ラフ。 まあ本人がそれでいいなら。 Lalu terlihat ada berita trending di sana guys. Berita itu mengumumkan tentang kejadian pencurian Viro semalam. Tapi untungnya wajah mereka bertiga tuh samar-samar ya, karena kemarin malam itu bener-bener gelap banget guys di tempat sirkusnya. Nah, Kizuna juga baca berita lain yang bener-bener bikin warga geleng-geleng kepala karena Vassal Weapon Katana udah memilih pemilik barunya. Dan Vassal Hero atau pahlawan tersebut lagi kabur dengan tuduhan pencurian Vassal Weapon Katana. Di sini tuh Naofumi baru sadar ya kalau nama Raphtalia menghilang dari jendela partinya. Dia mengira kalau Raphtalia udah dibunuh sama Kyo, tapi kalau udah dibunuh kenapa ini Rapchan masih ada gitu kan? Naofumi dan yang lainnya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. じゃあなんでドレーモンがラフタリア、こいつがまだいるってことは。ラフタリアちゃんもまだ無事なはずだよ。 Episode 9 pun selesai. Akhirnya sudah sampai ke cerita yang ini ya. Bagi kalian yang udah baca light novelnya, bisa lah komen-komen di bawah gitu kan, tentang apa yang sebenarnya terjadi dan cerita selanjutnya tuh seperti apa gitu. Aku mah udah tahu guys, cuma ya sok-sokan nggak tahu karena ini konten alur cerita gitu kan. Ya maklumin aja, biar aku tuh gak kena demo netizen YouTube lagi gitu kan, gara-gara spoilerin terlalu jauh alurnya.